Nah, ini slide terakhir dari saya ya, tentang wealth key ya. Kunci kekayaan ya, wasilah kekayaan. Jadi kalau orang barat, motivator barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3 S. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Wah, ini keliru ini. Ya. Ya, benar, arti lainnya memang nabung, tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa ya, kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung. Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada. Yang ada cuma cadangan tunai, itu ada dianjurkan dalam Islam, 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang, tabung, ada uang, tabung, tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget. Kalau pengen kaya apa? Dagang. Kalau pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Ada yang salah dengan ini nih. Ya, dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, ngasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan, itu Islam yang sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta, Anda tabung. Ya, Anda tabung, kena pertama inflasi, 1. Kedua, kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya. Berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Ya, Islam menghargai uang yang berputar. Ketimbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam, tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah cadangan tunai. Laki-laki baiknya menyiapkan cadangan tunai buat istrinya itu 4 bulan penafkahan. Biar istri itu tenang. Tapi kalau tiap tanggal 28 uang habis, uang 8 habis, nah itu pasti istri deg-degan itu ya. Istri harus dibikin tenang. Ya, karena istri dia punya namanya oksitosin, ya. Oksitosin itu hormon kasih sayang, hormon rahman rahim, ya. Kalau dia tenang, itu anak beres sama dia, rumah tangga beres sama dia. Tapi kalau dia deg-degan, kacau semuanya nih. Suami lihat dia juga nggak tenang, anak lihat dia nggak tenang. Ah, rumah tangga jadinya nggak enak. Nah, biar tenang, cobalah tanya ibu-ibu, itu ya. Kalau lagi stres, ASI susah keluarnya, betul apa betul? Tapi kalau dia tenang, semuanya beres, lancar itu ASI. Saldo cukup. 12 bulan bahkan. Nah, berlian sebelah sini ada, oke? Properti ada. Ah, udah pasti tenang tuh, nyusui pasti enak udah itu. Ya, makanya kalau mau romantis ya nggak cukup tuh romantis kasih bunga, nggak cukup. Kalau mau romantis kasih bunga sekalian tamannya dan rumahnya, itu baru romantis. Ya, itu baru romantis. Wanita boleh cari nafkah, tapi tidak ada keharusan, tidak ada anjuran. Wajib tidak, sunnah tidak. Hukumnya apa? Cuma mubah. Tapi laki-laki mesti fight cari nafkah. Makanya laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa? Itu buat menafkahi ya wanita-wanita di sekitarnya. Ibunya, istrinya, putri-putrinya, saudari-saudarinya. Contoh, wanita belum menikah. Ya, belum menikah. Dia dinafkahi oleh ayahnya, laki-laki. Sudah menikah, dinafkahi oleh suaminya, laki-laki. Bercerai atau suaminya meninggal, balik lagi penafkahan ke ayahnya, atau pamannya, atau saudara laki-lakinya. Itu yang seharusnya. Ini laki-laki, makanya mesti kuat uangnya. Oke, punya anak laki-laki misalnya, setelah akhir balik bebas sudah, tidak harus dinafkahi lagi. Tapi kalau anak perempuan, sampai dia nikah kita nafkahi terus. Dia nikah usia 32 tahun, artinya kita nafkahi dia terus sampai usia 32. Ya, ternyata usia 50 tahun, suaminya meninggal, balik lagi ke ayahnya. Makanya suami dapat warisan 2 kali lipat, ya, laki-laki dapat warisan 2 kali lipat. Tujuannya apa? Menafkahi wanita di sekitarnya. Perempuan dapat warisan, dapat warisan, jalan-jalan ke Eropa, boleh. Laki-laki nggak bisa kayak gitu, ini uang harus dipegang ini. Untuk menafkahi wanita di sekitarnya itu. Maka saya bilang laki-laki mesti kuat cari uangnya. Mesti sungguh-sungguh. Zaman dulu orang cari nafkah, ya, laki-laki itu sampai berburu, menombak, memanah, ya, menyelam, melompat, oke, menerkam supaya dapat nafkah. Ya, supaya dapat nafkah itu. Jadi cari nafkah memang itu agak stres dikit, agak capek dikit. Kadang-kadang beresiko. Nah, tapi terusannya laki-laki. Nah, wanita jangan sampai stres kayak gituan. Ya, jadi andai kata wanita cari nafkah pun bikinlah yang santai-santai, yang tenang-tenang aja. Jangan sampai stres. Kalau stres, kasih ke laki-laki, kasih ke suaminya.
Makanya kalau laki-laki dibanding wanita, wanita tidak harus bisa cari uang. Yang penting apa? Bisa minta uang. Itu aja. Bisa minta uang itu aja udah cukup. Ya. Ada juga wanita yang jenisnya jago nyari uang, jago banget nyari uang. Suaminya udah sembunyiin uang, dia bisa ketemu, dicari sama dia. Ya. Itu jago cari uang itu, ya. Suaminya pas tahu langsung bilang, ini uang sial ini. Ini uang sial. Udah capek-capek disembunyikan, ketemu juga uang sial berarti udah itu. Sial beneran sudah itu, ya. Nah, jadi itu saya bilang, memang kadang-kadang rumah tangga itu rumit sedikit ya. Rumah tangga rumit itu wajar. Kalau rumah tangga sederhana, semua itu bukan rumah tangga, tapi rumah makan itu. Oke? Ada yang ketawanya 2 menit kemudian gitu ya. Nah, itu micin efek ya. Nah. Jadi memang seperti itu. Laki-laki mesti kuat cari nafkahnya. Oke? Berhemat ini perintah buat dua-duanya, laki-laki dan perempuan, tapi lebih utama buat perempuan. Karena perempuan itu sifatnya yang menjaga. Hartanya suami, hartanya keluarga, ya, anak itu wanita yang menjaga. Jadi berhemat lebih banyak ke perempuan. Walaupun ini tidak gampang bagi perempuan. Karena perempuan manapun pasti hobi shopping. Miskin sekalipun hobi dia shopping. Ya. Nggak punya uang misalnya, uangnya sedikit, ya udah pergi ke mall cari murah-murah, karet gelang lah, apalah gitu kan. Nah, pokoknya belanja aja udah gitu, ya. Betul ini? Nah, iya pasti. Kalau wanita sehat normal pasti hobi shopping, ya. Dia ada masalah, nangis, dipeluk nggak diam, ya. Dicium nggak diam, ajak ke mall, langsung lincah banget dia itu. Itu fitrahnya wanita. Jadi kalau Anda melarang wanita untuk shopping nggak bisa. Anda debat sama wanita itu persis kayak install software, nggak mungkin menang debat. Harus dibilangnya yes saja, yes, itu aja udah tuh. Kalau nggak ke-install itu ya. Baru bisa jalan semuanya itu. Nah, artinya apa? Tinggal diarahin wanitanya supaya shoppingnya untuk keluarga, untuk rumah tangga dan diatur budgetnya. Cuma itu. Kalau dilarang nggak mungkin. Oke, dilarang nggak mungkin. Diarahin aja, ya, diarahin aja. Saving, hemat satu. Sekaya apapun Anda, berapapun income Anda, tapi nggak bisa saving, nggak bisa hemat, nggak bakal kaya, ya, karena bocor terus dia, bocor terus. Dan barang tuh nggak ada selesai-selesainya. Tas, Kate Spade 4 juta, Michael Kors 5 juta, naik lagi, ya, Gucci 6 juta. Kapan selesainya coba? Louis Vuitton 12 juta, ya. Selesai Louis Vuitton? Enggak, ada lagi yang lebih tinggi lagi. Chanel 60 juta. Ya. Selesai? Enggak, ada lagi YSL 80 juta. Ya. Selesai? Enggak, ada lagi lebih tinggi. Hermes pun ada lagi macam-macam. Limited edition lah, inilah. Enggak selesai-selesai. Mau berapa M pun ada harga tasnya. Ada. Gitu. Ya. Jadi kapan selesainya coba? Oke? Nah, jadi kitanya yang ngerem ya, kitanya yang ngerem. Saving, hemat. Yang kedua selling. Makanya orang kalau tidak suka selling, pasti hidupnya gitu-gitu aja. Kalau pengen perubahan, suka dengan selling, suka dengan dunia penjualan. Nah, saving itu ngerem. Selling itu ngegas. Dua-duanya masih ada. Yang cilaka rumah tangga, selling enggak ada, saving enggak ada. Kolaps itu pasti itu. Pasti ngutang aja hobinya itu udah. Ya. Dia enggak suka jualan, enggak suka nabung. Ya sudah, mau ngapain coba? Harusnya apa? Suka jualan, dapat untung, dapat profit, dapat komisi. Ini yang di saving. Nah, terjadilah selisihnya. Selisihnya diapain? Dijadikan shelter. Apa itu shelter? Tempat kita bernaung. Apartemen, rumah, ruko, apa saja. Ya, tempat kita bernaung. 3S rumus kaya cuma ini. Cuma ini. Ya. Kalau orang barat mengatakan ini, tapi kalau kita tambah lagi ya bersedekah, berbakti sama orang tua, oke, duha ya, dan macam-macam. Nah, itu rezeki juga. Tapi kalau orang barat, motivator barat cuma nyampaikan 3 hal ini saja kalau Anda pengen kaya. 3 ini saja, nggak banyak-banyak. Saving, selling, shelter, cukup, kaya sudah. Nah, kalau orang nggak bisa jualan, nggak mau jualan, apa yang mau di saving coba? Uang-uangnya nggak ada, apa yang mau dihemat? Makanya ini mesti jalan sinkron semuanya. Sip? Mudah-mudahan nanti saya ketemu lagi ya, tidak ada lagi potongan muka-muka cicilan, udah nggak ada lagi. Ya. Rumah itu ya, yang dianjurkan sama Nabi, itu ada, jadi gini, kalau Nabi rumahnya kecil, karena dia tinggal sama Aisyah. Tapi rumah yang dianjurkan buat kita, ada kamar buat pasangan suami istri, ada kamar buat anak laki-laki,
ada kamar buat anak perempuan, ada kamar buat pembantu. Tidak boleh Anda tidur sama pembantu. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan, repot. Oke? Nah, 4 kamar wajib. Disunahkan 1 kamar apa? Buat tamu. Ya, 5 kamar. Jadi kalau rumahnya masih tipe 21 itu kurang islami itu, ya. Ganti aja sudah ya. Pindah aja sudah, amin. Ya. Jadi itu soal rumah. Soal perumahan, kata Umar, ya jalan paling kecil kalau dikonversi zaman sekarang itu 3,5 meter. Jadi Umar sudah berpikir buat 1000 tahun ke depan. Kalau zaman dulu onta 1 meter juga muat. Tapi ini buat peradaban. Jalan paling kecil 3,5 meter. Itu Umar bilang itu. Jadi bangun perumahan pun nggak boleh sempit-sempit jalannya itu. Ya. Karena kalau jalannya kecil itu orang nggak bisa masuk. Jadi teman-teman yang rumahnya masih di gang itu, ya itu kurang islami juga tuh. Ganti aja udah, ya. Amin. Beneran. Anda pergilah ya keluar dari Indonesia. Tidak ada perumahan tuh pakai gang tuh nggak ada. Carilah di Malaysia ada nggak? Nggak ada. Di Australia ada nggak? Nggak ada. Di Singapura nggak ada. New Zealand nggak ada. Semua nggak ada. Tahu nggak? Karena kalau gang itu tidak manusiawi. Tamu nggak bisa masuk. Pemadam kebakaran nggak bisa masuk. Tahu nggak? Ya. Jadi tidak manusiawi, tidak Islami itu. Jadi nggak usah tersinggung. Ganti aja, ganti. Ya. 2019 ganti properti. Ya. Nah. Itu rumah, ya. Ini kalau saya bahas makin lama makin tersinggung ntar nih ya. Nah. Kendaraan. Nabi itu bajunya sederhana, alas tidur sederhana. Makanan dia kasih orang dianya puasa, itu Nabi. Tapi namanya kendaraan penting buat perjalanan, buat perjuangan. Enggak mau kendaraan biasa-biasa aja. Ontanya Al-Qaswa, onta terbaik. Ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh minimal CR-V, Pajero, Fortuner itu minimal. Nggak ada tuh yang nama-nama hewan itu nggak ada. Kan ada tuh yang nama-nama hewan. Ya. Kancil, kuda, kijang itu nggak ada yang kayak gitu. Ya. Jadi kalau mau nama hewan pun cari hewan yang keren. Jaguar, itu boleh ya. Kalau yang tadi itu hewan herbivora semua, itu dimakan sama jaguar itu. Ya. Ganti aja. Ya. Kalau teman-teman penasaran, benar nggak Nabi itu kaya atau tidak? Nanti pergi ke Museum Topkapi di Turki. Itu ada pedangnya Nabi berbalut emas dan berlian. Anda lihat, dan pedangnya bukan satu. Pedangnya bukan satu. Siapa bilang Nabi mau miskin? Lihat pakai mata Anda itu. Pedangnya Nabi berbalut emas dan berlian. Adalah benar Nabi makanannya sederhana, alas tidurnya sederhana, oke, bajunya sederhana. Tapi ini pedang perlu buat perjuangan. Dia cari yang terbaik, membangkitkan semangat tim, betul? Coba pedangnya karatan, KW lagi, bubar itu, bubar orang langsung udah. Ya. Nah, untuk sesuatu yang penting, beliau cari yang terbaik. Baju perangnya yang terbaik, nggak mau sembarangan. Made in China, KW gitu, nggak bisa. Ntar tembus, ntar malah masalah ini. Beliau pakai yang terbaik. Ya, sampai seperti itu. Jadi ada porsinya. Kadang-kadang memang itu perlu, ya udah beli aja. Walaupun sedikit mahal, nggak apa-apa. Misalnya handphone, buat foto-foto penting. Ya, bukan kita eksis, narsis, bukan. Untuk promosi soalnya. Cari handphone yang bagus, udah beli aja. Kalau handphone murah-murah itu kadang-kadang orang ganteng, di foto pun nggak jadi ganteng jadinya itu. Burem butek kayak itu jadinya. Ya. Foto kan harusnya bokeh sebagian, ini nggak bokeh semuanya gitu kan, burem semua. Gitu. Nah, jadi kalau niatnya untuk teknis, ya memudahkan promosi, memudahkan penjualan, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Jadi apa-apa itu tergantung tujuannya. Kiai Haji Zainuddin MZ, ya itu sebelum meninggal, beliau tuh pernah ya punya impian apa? Pengen punya helikopter. Nah kalau kita lihat sekilas, wah ini pengen gaya-gaya ini, kayak apa macam ini, pengen helikopter segala. Loh, dia apa? Justru dia pengen datang ke pelosok-pelosok, umurnya udah tua, nggak sanggup jalan lagi ke pelosok itu. Tapi kalau ada helikopter enak, bisa terbang sebentar itu, tergantung niatnya. Ya, jadi belum tentu orang pakai helikopter sombong, belum tentu. Ada orang pakai Supra sombong, ada banyak. Ya. Ini survei Yamaha, bukan kata saya ya. Kenapa orang beli motor yang knalpotnya berisik gitu, wow gitu. Dia pengen pamer sama tetangganya. Survei Yamaha, bukan kata saya. Miskin sombong, ini ada orang ini. Ya, wow. Karena nggak punya Harley, nggak punya Kawasaki, adanya itu ya udah itu ini pamer sama dia. Ya, jadi sombong itu soal karakternya aja. Harta, kata Will Smith, harta uang tidak mengubah seseorang.
Harta cuma apa? Memperbesar sifat dasar seseorang. Ketika miskin sombong, ketika kaya makin sombong. Ketika miskin dermawan, ketika kaya makin dermawan. Itu aja. Ketika miskin genit, ketika kaya jangan ditanya. Ya. Nah. Jadi harta tidak mengubah seseorang, hanya memperbesar sifat dasar seseorang. Ya. Jadi insya Allah kaya boleh, ini rumusnya. Saving, selling, shelter. Ini mohon maaf bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus gitu ya. Dulu waktu saya tes bahasa Inggris itu TOEFL saya 550 gitu. Bagus nggak kira-kira itu? Tapi itu bertiga sama teman-teman saya ya. Total dapat 550 ya. Iya, saya pikir itu ya bahasa Inggris itu perlu gitu kan, belajar gitu kan. Saya pikir mau keluar negeri harus bisa bahasa Inggris. Ternyata nggak perlu. Keluar negeri perlu cuma 2, paspor sama duit, itu aja. Ya, mau bisa nggak masalah ya. Ada paspornya, ada visanya, ya ada uangnya, insya Allah berangkat. Saving, selling, shelter. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.